tidak boleh jarang diinspeksi, harus diinspeksi secara reguler, baik itu sebulan sekali ataupun kalau spill kitnya banyak dan besar itu mungkin secara reguler dari sisi waktunya. Di sini ada 12 lembar chemical absorbent pads, ya, yang pads yang ini, kemudian yang boom ini seperti apa namanya? Guling ya, panjang. Nah ini untuk memblokade aliran spill supaya tidak melebar. Ya. Bisa digunakan satu atau dua. Kalau di darat ya ini spill kit untuk ukuran kecil. Ya. Andai kata ukuran besar, ukurannya pun akan membesar ini dan mungkin memanjang. Gitu ya. Mungkin di belakang kelihatan ya. Bisa ini ya. Maju aja maju. Kita pakai dulu aja kali ya Pak ya. Sambil kesila aja ya pertama dulu. Nah. Oke. Iya. Aduh. Saya sila juga apa gimana? Enggak bisa. Tidak enak. Nggak mau Pak. Jangan sungkan. Ya, baik. Ini ada spill boom. Jangan sungkan. Saya jelaskan ke tukang sulap ya. Spill boom untuk mengkonten atau memblokade supaya tidak melebar. Kenapa? Karena prinsip dari penanggulangan spill adalah yang pertama stop the source atau berhentikan dulu sumbernya. Ya, andai kata ada kemasan bocor, mungkin nggak kita tutup itu bocoran. Ya, kemarin ada pertanyaan dari kelas bagus, bagaimana menutup bocoran? Nah, ada kemasan-kemasan tertentu yang kita punya spill kit yang lain ya, untuk menutup misalnya bocoran di tangki ada. Misalnya bentuknya kerucut terbuat dari kayu misalnya, berbagai macam ukuran, atau mirip-mirip seperti ini salon pas, tapi terbentuk dari bahannya itu dari material aluminium kayak tambal panci. Nah itu ada tempel sampai ukuran pipa yang besar itu ada juga yang mirip seperti salon pas tadi, kita tutup rekatkan bisa menutup bocoran dalam waktu sesaat. Gitu. Jadi yang pertama adalah stop the source dulu. Jadi kalau ada bocoran berhentikan dulu tumpahannya. Sumber kebocorannya kita tutup dulu kalau mungkin. Jadi pada prinsip penanganan tumpahan ini semua dilakukan kalau aman buat kita. Tidak aman mundur. Ya, kalau api membesar mundur. SDM ya prinsipnya, selamatkan diri masing-masing dulu. Jadi jangan mengambil resiko. Ya. Satu kejadian yang kemarin saya sharing, saya pernah terpapar oleh gas dalam waktu beberapa detik. Saya sedang melakukan sampling. Drum ini seperti ini, drumnya 200 liter, ternyata meledak. Ya. Ternyata pada saat itu saya tidak menggunakan APD, respirator dan sebagainya. Kemudian saya tutup seperti ini. Kemudian saya mundur. Beberapa detik selanjutnya saya sakit kepala, pusing dan muntah 10 kali kurang lebih. Jadi saya keracunan gas dalam waktu beberapa detik saja. Jadi itu sangat berbahaya. Lanjut lagi. Ada masker N95 di sini ya. Masker. Jadi nanti penggunaan masker kita harus tahu bahaya ada. Apakah kita harus menggunakan respirator atau bukan? Atau dengan jenis-jenis masker yang lain ya. Kemudian cleaning wipe ya. Ini untuk mengelap yang kecil-kecil. Kemudian plastik sampah limbah ya. Setelah kita selesai menanggulangi tumpahan, ini jadi limbah, jadi contaminated waste. Sehingga kita harus masukkan ke dalam kantong plastik besar dan dikategorikan sebagai limbah. Itu. Kemudian ada kabel ties dan lain-lainnya untuk mengikat plastik sampah besar tadi ya, dan instruksi penggunaan di sini. Baik, dan ini pun sebetulnya bisa jadi untuk mengkonten barang tumpahan. Katakanlah ini jadi tumpahan ya. Ini kemasan yang bocor. Kemudian kita punya ember ini. Katakanlah di tumpahan kita bisa simpan di sini. Atau kemasan kalau aman masukkan sini. Kemudian kita tutup. Ini bisa kita bawa kemana-mana. Jadi tidak membawa kemasan bocor yang tadi kita bawa kemana-mana. Otomatis kan bocor kemana-mana. Jadi ini untuk bisa juga mengkonten atau menampung. Atau bisa jadi seperti ini. Kalau agak berat, ya kita bisa balikan seperti ini. Kita putar misalnya gitu ya.
kemudian kita balikan, kita bawa ke tempat lain. Jadi kemasan bocor aman. Jadi sumber tumpahannya tidak melebar kemana-mana. Lalu apa saja hal yang perlu dilindungi dari tubuh kita? 3 jalan masuknya senyawa racun ke tubuh kita, lewat pernapasan, lewat kulit, dan lewat apa lagi, Pak? Ya, termakan ya, termakan. Lewat tangan yang kotor kita, kemudian masuk mulut. Jadi kita harus lindungi semua bagian tubuh yang seperti itu. Baik, jadi prinsipnya satu, kita konten misalnya seperti ini. Kalau tumpahannya kecil, kita tutup seperti ini ya. Dan jangan lupa kalau ada potensi masuk ke sewer atau selokan, kita blok juga. Kita blok ke, misalnya di sini selokan, kita tutup. Dan sebetulnya ada apa namanya? Ada materi lain kalau tumpahan itu masuk ke sungai. Istilahnya inland pollution ya, inland spill prevention. Nah, setelah ini kita tutup, tergantung kita mau perlu berapa ukurannya, kita bisa tutup dengan wipe pad seperti ini. Kalau ternyata tumpahannya masih besar, kita serap dengan bahan lain yang misalnya serbuk gergaji atau pasir. Ya, tapi tergantung dari saran ERG-nya. Kadang-kadang ada bahan-bahan yang tidak boleh ditambah diserap dengan serbuk gergaji karena combustible. Serbuk gergaji itu combustible. Atau juga kalau sudah tumpahannya sudah kering gitu ya, bisa ditambah dengan diserap dengan ini. Baik, dan ini adalah pelindung APD. APD-nya mata kita harus lindungi ya, dan kemudian ini cover all untuk chemical tapi yang light ya. Karena ada beberapa jenis, ada yang tipis dan ada yang tebal. Kalau yang tebal itu cipratan sebesar cipratan yang ukuran besar gitu ya, cipratan yang banyak itu bisa menahan. Tapi kalau yang tipis ini tidak terlalu tahan terhadap siul yang besar. Dan coverall ini bisa menyebabkan sweaty atau keringetan ya, dan itu mirip kayak sauna lah kurang lebih. Sehingga pada saat penanganan spill itu perlu beberapa tim sebetulnya, perlu gantian ya supaya tidak kecapean gitu. Baik, tidak hanya berhenti sampai ini tekniknya saja ya, bagaimana kita menangani spill gitu. Tetapi yang paling penting adalah pengorganisasian spill handlingnya. Ya, spill handling anggaplah seperti kedaruratan atau bencana alam mirip. Ya. Jadi bisa saja ada yang menangani spill, ya, katakanlah itu disebut dipimpin oleh on-scene commander. Ada juga commander yang ada di kantor pusat. Gitu. Kemudian ada juga yang lebih besar lagi kalau skalanya lebih besar. Jadi, skala lebih besar bisa saja di pemerintahan. Dan kemudian badan-badan terkait itu dikumpulkan, ya. Itu bisa kita gunakan mirip dengan sistem yang ada di Amerika yaitu ICS, Incident Command System, yang sekarang serinya 400, ICS 400. Begitu. Itu yang digunakan oleh Amerika dalam menangani kedaruratan baik itu di skala state atau negara ataupun yang lebih besar lagi. Begitu. Karena sistem-sistem itu biasanya digunakan misalnya kalau ada tumpahan di Batam crossing ke Singapura, nah itu akan melibatkan dua negara. Itulah sistem yang akan dipergunakan. Kalau kita pakai sistem ICS 400, koordinasi dengan Singapura, koordinasi dengan Amerika itu sama. Jadi langsung, misalnya orang logistik akan berkoordinasi dengan logistik, udah langsung, role-nya itu langsung sama gitu. Jadi tidak akan ada lagi, oh ini menangani siapa, karena penanganan kedaruratan itu perlu waktu yang cepat, tetapi tidak gegabah. Semua harus terorganisir, karena waktunya itu golden period, sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat kritikal. Ya, kemarin kita jelaskan bahwasanya api kalau kita padamkan lebih baik di sesi awal-awal, tahap awal ya, dari sisi fase titik nyala atau flash point. Andai kata dia sudah auto ignition, dia tidak bisa lagi dengan cara yang biasa. Jadi usahakan penanganan dengan cepat tapi terorganisir. Mungkin dari saya itu saja, Pak Osman silakan. Baik.
Jadi biar semua bisa merasakan ya kita